anugerah-Mu bagi hidup kami, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, atas umur dan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami, Amin. sehingga kami masih boleh Tuhan diberi kesempatan belajar firman Tuhan, kembali memperbarui budi kami Tuhan, akal budi kami, supaya kami mengerti firman Tuhan Amin. seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau yang memurnikan hati kami, Engkau yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pastor Charles Simamora. Amin. Tuhan menaruh hikmat bijaksana di hati, di mulut lidah hamba-Mu, Amin. untuk menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Berkati juga kami yang ada di ruang Zoom meeting ini Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti isi hati Tuhan yang disampaikan Amin. oleh hamba-Mu bagi Terima setiap kasih kami. Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami ingat berdoa juga bagi teman-teman kami ya Tuhan, yang sedang berupaya juga untuk boleh join di dalam Zoom ini. Tuhan Ya. memberkati perlengkapan peralatan yang sedang dipakai. Demikian juga dengan teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan juga melindungi, menyertai, membawa ke tempat tujuan dengan selamat. Kami ingat berdoa juga bagi teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan melawat mereka dan menjamah tubuh mereka, memberi kekuatan, kesehatan, dan tenaga, supaya mereka juga boleh bangkit Tuhan, dan boleh suatu kelak nanti bergabung bersama kami, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih. Kami mau serahkan ya Bapa ibadah PA kami malam ini ke dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus beracara, berkarya di dalam setiap hati kami, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan yang disampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Ria. Ya, Terima kasih. sama-sama, Pak Tamus. Ya, luar biasa. Ya, malam hari ini. Katanya itu nggak bisa masuk ya? Oh, jangan tadi, Ya. jangan tadi itu saya nggak accept soalnya lagi doa, makanya ketutup. Sorry, tapi bisa diulangin ya. Ya, Tadi ya. aku bilang kita lagi doa. Terima Oke, kasih, Bu. oke. Baik, ya. Iya. Jadi langsung sambil saja ya, Pak. ya langsung saja ya. Oke, terima kasih semuanya malam ini. Sepertinya ini satu dari Inggris, dari Manchester, satu lagi dari Turki ya. Ada kalau tidak salah saya dengar begitu ya. Puji Tuhan. Kapadokia di Turki. Terima kasih. Ya, jadi kan film layangan putus, Pastor. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Oke, yang penting kita semua yang ada ya. Jadi terima kasih juga untuk Ibu Bet sudah masuk dari live streaming Facebook, karena dari Zoom agak ada sedikit tadi trouble ya. Terima kasih juga. Tidak apa-apa, dari live streaming Facebook Ibu Bet sudah mengikuti. Selamat malam Ibu Bet. Ya, puji Tuhan. Baik, malam hari ini senang sekali kita semua dengan semangat yang daripada Tuhan, kita bertemu kembali di acara kita setiap satu kali dalam 2 minggu sekali kita bersama-sama belajar, memperdalam lagi kerinduan kita untuk mengetahui lebih banyak dengan topik yang besar yang sudah diberikan, di-share kepada kita oleh ibu kita ya, Ibu Nalda. Dan malam hari ini kita akan mengambil bagian di dalam diskusi kita pembahasan firman Tuhan yang akan saya sampaikan terlebih dahulu dengan topik Paulus membukakan pelayanan rahasia Kristus. Loh, kenapa Paulus yang membukakan pelayanan Kristus, bukannya Kristus yang membukakan? Ya, tentunya. Ya, Kristuslah yang berbicara kepada Rasul Paulus, dan Pauluslah yang dipakai sebagai bejana ya oleh Tuhan, karena Tuhan memakai manusia sebagai ciptaannya untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Dalam hal ini ya, Tuhan Yesus sesudah naik ke surga kembali ya, kembali Yesus Kristus
menyampaikan firman-Nya. Tapi ini sesuatu yang berbeda dari apa yang sebelumnya dia sampaikan kepada Petrus. Ya, ketika Yesus firman yang menjadi daging, dia sebagai manusia berbicara tentang hal-hal mengenai penggenapan firman Tuhan dan rencana Tuhan bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Tetapi kita tahu bahwa mereka menolak atau mereka tidak menerima apa yang baik dari Tuhan, dan akhirnya ya secara dengan begitu terkejut ya. Nah, yang makanya ini disebut rahasia karena ada kejutan yang tidak pernah diduga. Ya, pengertian rahasia itu sebenarnya itu, ya kan? Jadi unsearchable riches of Christ yang disampaikan oleh Paulus di kitab Efesus itu adalah bahwa rahasia yang dimaksudkan di sini adalah rahasia yang tidak pernah diduga oleh nabi-nabi perjanjian lama, yang sebentar akan kita lihat beberapa hal nanti ya. Nah, tapi kita akan membaca dulu dari Kolose pasal 1. Nah, ini judul perikop kita. Selamat bergabung Ibu. Selamat. Ya, Ibu Bet. Shalom, Kak Petri. Ya, puji Tuhan. Ya, selamat malam Ibu. Ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya Ibu. Ya, silakan Ya. Pak, silakan. Ya, ini dari kita akan membaca sebetulnya kita lihat saja dari ayat 24 ya, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29 ya. Ya, dari Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakan untuk kita. Sekarang aku, ini Paulus, bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa dan penting kita pahami dengan baik, karena bagaimana Paulus menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Bukankah Kristus sudah selesai menderita gitu di atas kayu salib, dan dia dikuburkan dan dia sudah bangkit. Nah, Paulus tidak berbicara tentang tubuh jasmani Kristus yang disalibkan, tapi berbicara tentang tubuhnya, yaitu tubuh baru, ya, new creation, yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitannya, yaitu jemaat kudus yang diposisikan di surga. Orang-orang percaya kepada Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, dan orang yang dibenarkan karena iman dimeteraikan dengan Roh Kudus, sampai nanti diakhiri pada saat di mana Yesus datang di awan-awan. Mereka adalah tubuh Kristus, kita adalah tubuh Kristus, ya, yang saat ini sedang berlangsung, sedang berjalan, ya, dan kita ada ambil bagian di dalamnya. Amin ya, ya. Jadi puji Tuhan. Nah, jadi karena jemaat itu pun saat ini mengalami juga penolakan, sama seperti Kristus dulu ketika di bumi. Secara fisik dia juga ada penolakan. Sekarang pun tubuh rohaninya juga ada penolakan. Penolakan dari siapa? Penolakan dari dunia, ya, yang tidak menerima kabar baik Injil kasih karunia yang diberitakan Paulus. Jadi jemaat itu pun secara tubuh juga mengalami penderitaan. Nah, tapi penderitaan karena kebenaran, bukan karena kekeliruan atau karena kesalahan daripada jemaat itu sendiri, ya. Nah, penderitaan itu karena kesaksian terhadap Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan juga yang kita teruskan sekarang ini sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, dikatakan ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Jemaat mana ini? Karena dulu juga pernah Paulus sebelum dia selamat, pernah juga dia menganiaya jemaat, ya kan? Dia menganiaya jemaat, tapi itu adalah jemaat yang disebut dengan little flock, ya, kawanan kecil, yaitu
ya orang-orang Israel yang percaya sejumlah kecil dibandingkan dengan orang-orang Israel yang menolak Injil kerajaan dulu. Itu juga pada saat itu adalah posisi di mana Saulus belum diselamatkan. Dia menganiaya itu. Ya. Kenapa dianiaya? Karena Saulus mengetahui apa yang mereka percayai, yang dipercaya oleh Petrus, Yohanes, Yakobus dan juga Stefanus, ya, yaitu tentang rencana Allah yang sudah dinubuatkan di kitab Perjanjian Lama untuk menggenapi, yaitu kerajaan sorga bagi bangsa Israel. Namun Saulus, karena dia tidak mempercayai Injil yang diberitakan oleh Petrus, maka dia menganiaya mereka. Ya, Saulus menganiaya mereka, dan satu hal yang sangat luar biasa terjadi, bukti daripada keganasan daripada Saulus sebelum dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dia juga memimpin pembunuhan terhadap Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah sekarang sesudah dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah, dia katakan, kepadaku dipercayakan, ya, aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Jemaat mana ini? Jemaat tubuh Kristus. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Ya, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Jadi bukan kepada kami, dia katakan. Petrus tidak bisa mengatakan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadaku, kepada kami, karena mereka ada 12 kan. Rasul Petrus untuk bangsa Israel itu ada 12 rasul. Tapi Paulus ini adalah rasul khusus bagi bangsa lain, kita, makanya dia menggunakan di situ aku, ya, kepadaku. Secara eksklusif dia mengklaim bahwa Tuhan mempercayakan kepadanya tentang pelayanan untuk jemaat, dan dikatakan untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Meneruskan firman-Nya yang mana ini? Ya, bukankah Petrus dan Yohanes juga sudah meneruskan firman-Nya kepada bangsa Israel? Ya. Nah, ini yang menjadi sangat unik, menjadi sangat istimewa kalau kita lihat nanti bagaimana Tuhan membukakan kepada Paulus rahasia pelayanan rahasia Kristus, ya. Ayat 26 dikatakan yaitu rahasia. Ya, yaitu rahasia. Nah, ini dijelaskan lagi, yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ini penting, ya. Kalau firman Tuhan yang bersifat nubuatan dari perjanjian lama itu bukan rahasia. Tidak ada yang rahasia di situ. Karena nabi-nabi sudah berbicara, jadi sudah ada antisipasi. Ya, kapan Yesus dilahirkan, ya sudah disampaikan di dalam kitab Yesaya. Ya, pasal 9 ya. Ya, kitab Yesaya sudah dinubuatkan di situ, ya kan? Kapan Yesus akan akan datang kedua kali ke bumi ini sudah dinubuatkan juga, ya, oleh Nabi Zakaria, begitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak ada yang rahasia di situ, karena itu sudah merupakan pernyataan firman Allah yang diterima oleh nabi-nabi perjanjian lama. Tapi di sini Paulus mengatakan berabad-abad lamanya di ayatnya yang ke-26 itu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Luar biasa, ya. Ya, tapi sekarang dibukakan kepada orang-orang kudusnya, yaitu jemaat tubuh Kristus, kita. Ya. Jadi dibukakan melalui siapa dan oleh siapa? Dibukakan oleh Kristus pertama-tama kepada Rasul Paulus, dan juga Rasul Paulus membukakannya itu melalui surat-suratnya, Rosamon, Roma sampai Filemon secara khusus kepada kita. Yaitu dikatakan di ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Kepada kita Allah mau memberitahukan sekarang betapa kaya dan mulianya
rahasia itu di antara siapa? Di antara bangsa Israel. Tidak. Kalau nubuatan daripada nabi-nabi itu adalah kekayaan daripada kasih karunia Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi kalau ini lain, beda ini. Betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu kita. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, saya perlu jelaskan sedikit ya, bahwa tentang Kristus ada di antara bangsa-bangsa lain berdasarkan nubuat untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunannya bangsa-bangsa lain akan memperoleh berkat. Itu bukan rahasia. Banyak ya firman nubuatan yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan terberkati melalui keturunan Abraham. Itu bukan rahasia. Ya. Tetapi sekarang yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ini benar-benar adalah rahasia. Kenapa rahasia? Tidak ada nabi-nabi yang mengetahui hal ini. Hal apa? Bahwa tanpa melalui bangsa Israel, ada bangsa-bangsa lain yang terberkati. Itu tidak ada. Yang ada adalah melalui Abraham dan keturunannya, bangsa-bangsa lain akan terberkati. Dan itu bukan sedang terjadi sekarang ini. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali, barulah melalui keturunan Abraham, Israel akan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini. Jadi ini adalah benar-benar rahasia. Ya, ini adalah rahasia yang sungguh-sungguh sekarang dibukakan kepada kita, bahwa Kristus sekarang ada di tengah-tengah kita tanpa melalui bangsa pilihan, bangsa kudus, yaitu bangsa Israel. Nah, ini maksudnya surprise, suatu kejutan yang belum pernah diantisipasi oleh nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Nah, kalau kita lihatkan di kitab Galatia, ya, kenapa Paulus mengatakan bahwa ketika dia pergi ke Yerusalem, dia membentangkan Injil yang dia sampaikan kepada rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mengantisipasi atau mereka belum pernah ada informasi bahwa suatu saat nanti akan ada rencana Tuhan di mana tanpa melalui bangsa Israel, bangsa-bangsa lain mendapat keselamatan. Belum pernah mereka tahu itu. Ya, belum pernah. Dan ketika Rasul Paulus menegaskan itu, bahwa bangsa-bangsa lain itu bahkan tidak hidup di bawah hukum Taurat, kagetlah mereka semuanya kan? Karena apa? Karena itu adalah rahasia Kristus yang dibukakan ya melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa lain berdasarkan kekayaan kasih karunia Allah di dalam Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kematian, penguburan dan kebangkitannya. Maka kita lihat di situ di ayat selanjutnya dikatakan tadi bahwa ya di ayat 27 tadi bagian terakhir dikatakan Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ya. Pengharapan akan kemuliaan kapan? Kalau kita lihat ya, kapan Kristus menjadi pengharapan dari bangsa-bangsa lain? Kapan? Apakah sejak dulu ada orang yang bilang ya, oh sejak dulu Pak, bahwa Kristus itu adalah pengharapan daripada bangsa-bangsa lain. Tapi coba kita lihat Alkitab dengan jujur ya. Kita membaca di Efesus 2 ayatnya yang ke-11, 12 dan 13. Apakah benar kita bangsa-bangsa lain dari dulu mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus? Apakah ada harapan kita ya sebagai bangsa-bangsa lain? Saya bacakan ya ayat 11, 12 Efesus pasal 2. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya
sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu dulu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya. Jadi tidak ada pengharapan, hopeless bagi bangsa-bangsa lain itu, ya. Dikatakan dulu ketika Allah masih memakai bangsa pilihan, bangsa Israel sebagai saluran pemberitaan kerajaannya, ya. Jadi bangsa-bangsa lain itu, kita itu tidak mendapat bagian di situ, belum dikenal, ya. Tidak ada perjanjian untuk kita, nggak ada harapan kita, gitu. Tapi ayat 13-nya itu, masih di Efesus 2 ini, dengan jelas mengatakan, tetapi sekarang, but now. Ya, tapi sekarang, nah sekarang itu kapan batasannya? Sekarang sesudah Rasul Paulus menerima firman kasih karunia itu, rahasia itu dari Allah, dari Yesus Kristus. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Artinya, sebelum darah Kristus tertumpah, tidak ada pengharapan bagi kita bangsa lain. Tidak ada. Ya. Bahkan pun sesudah darah Kristus tertumpah, pengharapan itu masih menggenapi pengharapan dari bangsa Israel berdasarkan nubuatan. Sampai Saulus diselamatkan, ya. Barulah dikatakan pengharapan kita bagi bangsa lain itu terbuka. Dan ini sangat jelas sekali ketika Yesus melayani di bumi ini. Dia katakan kepada perempuan Kanaan yang meminta agar anaknya disembuhkan, anak perempuannya disembuhkan. Yesus tidak menjawab. Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Dan kemudian perempuan itu begitu memelas dan bahkan sampai menangis, berteriak, tolonglah Tuhan. Benar, tapi ketika dikatakan oleh Yesus Kristus tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak dan dilemparkan kepada anjing, kemudian perempuan Kanaan itu katakan, ya benar Tuhan, tapi anjing itu juga makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, dia sangat memelas dan mengharapkan sekali sedikit saja. Ya, kalau Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada dia, menurut apa yang dijanjikan kepada Abraham bahwa melalui keturunannya bangsa lain akan diselamatkan. Tetapi pada saat itu bangsa lain belumlah menerima pencurahan daripada kasih karunia Allah seperti setelah diterima oleh Rasul Paulus. Keselamatan terbuka bagi semua orang tanpa perbedaan suku, bangsa, warna kulit, bahasa, ya, dan strata sosial atau apapun. Tidak ada perbedaan sekarang ini. Semua orang bisa diselamatkan. Amin. Tidak ada dosa besar, dosa kecil, ya, semua dosa sanggup diampuni oleh darah Kristus dan telah diampuni oleh darah Kristus. Sehingga semua orang berdasarkan Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus, saat ini keselamatan itu benar-benar diberikan cuma-cuma. Tidak seperti ketika masih hidup di bawah hukum Taurat, bahkan pada zaman Rasul Petrus atau pada saat Yesus sebelum disalibkan, bangsa-bangsa lain itu susah sekali untuk mendapatkan keselamatan. Karena apa? Bangsa-bangsa lain itu adalah kafir. Bangsa-bangsa lain itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, jauh dari perjanjian kepada bangsa Israel. Ya. Tetapi sekarang dikatakan setelah rahasia itu dibukakan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Paulus, dikatakan kita yang dahulu jauh dari Tuhan sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Itulah rahasia, ya, rahasia yang dibukakan oleh Kristus melalui Rasul Paulus dan tanpa melalui bangsa pilihannya. Ya, tanpa melalui bangsa pilihannya Israel. Padahal bangsa Israel lah sebenarnya seperti Petrus, dialah dikatakan sebagai apa? Pemegang kunci kerajaan sorga. Ya, tetapi karena sekarang bukan Injil kerajaan yang sedang berkuasa, tapi Injil kasih karunia Allah melalui Rasul Paulus. Nah, sehingga
Paulus mengatakan, kepadaku dipercayakan pemberitaan Injil kasih karunia ini, ya, dan bahwa Kristus adalah pengharapan kita bangsa-bangsa lain. Kristus ada di tengah-tengah kita tanpa melalui bangsa Israel. Dicari di dalam kitab Perjanjian Lama, tidak pernah dan tidak boleh bangsa-bangsa lain, ya, menjadi pusat perhatian tanpa melalui bangsa Israel. Dalam Yohanes pasal 4, ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub itu, ya, perbincangan mereka sampai kepada pernyataan Yesus Kristus. Yesus mengatakan, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, begitu. Yesus sendiri menyatakan itu karena memang itu adalah, ya, bukan rahasia. Itu sudah ada di dalam kitab-kitab para nabi. Begitu banyak informasi tentang rencana Allah bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Tetapi bukan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Ya, sekarang ini adalah orang diberkati, semua manusia diberkati berdasarkan iman, ya, kepada pencurahan darah Kristus, kematian, ya, penguburan dan kebangkitannya, dan keselamatan saat ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang tanpa perbedaan. Ya. Nah, jadi kita lihat di ayat yang ke-28 itu, dialah yang kami beritakan. Yesuslah yang kami beritakan, kata Paulus. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Memang kesempurnaan di dalam Kristus di mana ditemukan? Kemana kita harus menunjuk kesempurnaan dalam Kristus, ya, yang dikaruniakan sebagai kebenaran bagi kita bangsa-bangsa lain. Tadi sudah disampaikan di Efesus pasal 2. Tetapi kamu yang dahulu jauh, ya, tetapi kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Tetapi sekarang, gitu ya, tetapi sekarang kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Jadi, ya, ketika kita sekarang memberitakan tentang salib, memberitakan tentang darah Kristus yang tercurah, yang tertumpah di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota, sebenarnya kita sedang memperdekatkan keselamatan kepada orang-orang. Amin. Nah, itu, ya. Ya, kita memperdekatkan mereka kepada Tuhan. Begitu, ya. Jadi kita memanggil mereka untuk dekat kepada Tuhan melalui apa? Ya, jangan melalui mimpi, melalui penglihatan, nggak bakalan bisa. Ya, karena apa? Ya, jadi karena apa? Karena bukan di situ powernya Tuhan, bukan di situ. Paulus katakan di Roma pasal 1 ayat 16-17, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah, powernya Tuhan saat ini ada di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Makanya Paulus sampai menderita di penjara berkali-kali dan sampai akhirnya juga dia harus mengalami segala macam bentuk daripada penderitaan yang sangat kejam dari dunia ini. Demi apa? Ya, demi satu hal, agar berita Injil kasih karunia Allah bisa sampai kepada semua orang. Dan luar biasa, ya. Nah, karena itulah dikatakan di ayat 29 itu, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi, di situ Paulus menyatakan bahwa memimpin setiap-tiap orang kepada kesempurnaan, yaitu saat ini di dalam tubuh Kristus kita menjadi sempurna oleh sebab penebusan yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Ya, itu dikatakan bahwa kita sudah sempurna di dalam Dia, di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Kita sekarang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Ya, di mana Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semua penghalang bagi kita untuk mengalami, ya, berkat kasih karunia-Nya yang ditebusnya dengan darah yang mahal. Sekarang kita free, ya, kita terbuka, kita bebas untuk menerima segala berkat rohani yang telah ditebus oleh Kristus dan dikaruniakan kepada kita di dalam tubuhnya.
Ya, di dalam Kristus kita menerima segala kesempurnaan. Jadi itu dikatakan Paulus ya bahwa yang diusahakan dipergumulkan dengan segala tenaga berdasarkan kuasa yang bekerja kuat di dalam Dia, yaitu kuasa kebangkitan Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasal 2. Mari kita lihat dulu 1 Korintus pasal 2. Ya, 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Jadi 1 Korintus pasal 2 ini ya, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa rahasia yang diberitakan itu adalah merupakan rancangan kemuliaan yang ditetapkan Tuhan untuk kita, bangsa-bangsa lain di dalam Kristus Yesus saat ini, ya. Dan itu merupakan anugerah yang hikmat Allah yang tersembunyi, tapi sekarang dibukakan kepada kita, ya. Di 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7 saya baca. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 saja, karena masih ada satu ayat lagi yang mau kita lihat nanti di kitab Efesus ya, satu bagian lagi. Ya, jadi 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah, ya Paulus katakan, hikmat Allah yang tersembunyi. Nah, ini dia yang disebut dengan kata rahasia tadi ya di kitab Kolose. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa. Ya, kalau kemuliaan daripada bangsa Israel itu dijadikan oleh Allah sesudah dunia dijadikan, sesudah dunia diciptakan. Karena kemuliaan daripada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan itu di bumi ini sesuai dengan doa yang mereka panjatkan, ya, datanglah kerajaanmu di bumi, itu disampaikan oleh Allah sesudah dunia ini dijadikan. Yaitu ketika Tuhan memanggil Abraham sebagai nenek moyang mereka untuk menerima janji, ya, janji kemuliaan, tanah warisan di bumi ini, keturunan yang banyak, ya, dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Nah, itu berbeda dengan apa yang dikatakan Paulus di sini, bahwa hikmat Allah yang tersembunyi ini dan rahasia ini yang sekarang dibukakan kepada kita, itu dikatakan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Makanya tidak banyak orang yang tahu, ya kan? Namanya juga rahasia. Ya kan? Hanya orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang percaya yang mengetahuinya. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Nah, mereka yang mau mendengar sajalah yang bisa tahu tentang rahasia yang tersembunyi ini, ya. Walaupun ini sudah 2000 tahun dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab ini, tapi ada selubung ya yang menutupi. Ya, ada selubung yang menutupi sehingga orang-orang yang tidak mau percaya tidak akan bisa melihat rahasia itu. Ya, amin, luar biasa. Ya, nah kita lihat di ayat 8 itu buktinya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal apa? Mengenal rahasia yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan itu. Tidak ada penguasa di dunia ini, walaupun mereka mungkin tahu segala sesuatu tentang seluk-beluk daripada kehidupan di dunia ini, tapi tentang rahasia ini hanya bisa diterima dengan iman. Ya, hanya bisa dimengerti dengan iman, ya, iman kepada kasih karunia Allah, yaitu ketika percaya kepada pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang Kristus yang adalah pengharapan kita sebagai bangsa-bangsa lain, ya. Nah, sebagai tubuh Kristus. Jadi dikatakan di situ, sebab
kalau sekiranya mereka, penguasa-penguasa dunia ini mengenal rahasia itu, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, itu satu hal yang sangat unik, ya kan? Jadi, dari dulu kan rencana iblis adalah memprovokasi, mempengaruhi semua penguasa-penguasa di dunia ini agar keturunan yang dijanjikan kepada Hawa di sesudah kejatuhan di Taman Eden, itu kan dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, kan, kepala iblis. Makanya dia selalu berusaha mencari dari manakah keturunan yang dimaksud akan hadir. Nah, sehingga iblis pun memprovokasi penguasa-penguasa di dunia ini untuk melenyapkan bangsa Israel, karena dia tahu bahwa Yesus yang dijanjikan itu, benih perempuan itu akan lahir dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel. Ya, tetapi tentang rahasia yang diberitakan Rasul Paulus ini bahwa justru karena kematian benih perempuan itulah maka semua orang menjadi terbuka kepada keselamatan. Kalau iblis tahu itu, dia tidak akan mematikan, katanya tidak akan membunuh Yesus Kristus. Karena apa? Karena tujuan iblis adalah jangan sampai rencana Tuhan menyelamatkan banyak orang itu bisa dengan terbuka dengan semudah-mudahnya. Ya, jadi satu-satunya cara anggapan iblis adalah bahwa Israel harus digagalkan. Karena apa? Karena kalau Israel digagalkan, maka gagal jugalah rencana Allah untuk memberkati seluruh umat manusia. Karena Tuhan sudah berjanji melalui bangsa Israel, semua orang di bumi akan beroleh berkat. Ya, jadi kalau orang Israel gagal, berarti selesai sudah, tamat sudah, tidak ada lagi penyelamatan jiwa yang bisa dilakukan oleh Allah. Tapi iblis tertipu dengan dirinya sendiri, ya kan? Justru dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, terbukalah kasih karunia kepada semua orang. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ya, saya kalau merenungkan kebenaran ini, memang benar-benar hikmat Allah itu tidak terselami. Ya, tidak ada yang tahu jalan-jalannya. Artinya tidak ada orang yang bisa menebak 100% seperti apa cara kerja Tuhan sampai Roh Kudus menyatakan itu melalui kebenarannya kepada kita yang percaya kepadanya. Nah, puji Tuhan, luar biasa ya. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan bahwa rahasia yang dibukakan melalui Rasul Paulus ini adalah benar-benar warisan kita sekarang ini yang sedang dicurahkan oleh Tuhan sebesar-besarnya tanpa batas kepada kita yang percaya kepadanya. Amin. Nah, itu makanya pengharapan itu selalu terbuka luas, selalu terbuka lebar. Ya, kita tidak akan bisa mati kamus lah gitu ya, habis kamus gitu. Ya, kita akan terus ada hal yang baru melalui kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kita akan selalu bergairah untuk melayani Tuhan dan memberitakan Injil kasih karunia Allah, karena kehidupan yang baru itu akan membangkitkan semangat kita setiap hari. Amin. Ya, amin. Sebanyak apapun penolakan daripada dunia ini, yang kita tahu adalah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup untuk selamanya, dan dia sudah menjanjikan kepada kita bahwa kita ini akan selalu bersama-sama dengan dia. Baik dalam keadaan apapun, Kristus akan tetap menjadi motivasi yang terbesar bagi kita, karena kehidupan itu adalah kehidupan yang diberikan secara kasih karunia pada kita, dan Kristus bekerja sedemikian rupa melalui Roh Kudus. Dia membukakan rahasia-rahasia kebenarannya kepada kita untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Nah, saya akan mengajak kita membuka kitab Efesus lagi. Ya, Efesus pasal 3. Ya, di sini kembali kita sebelum kita ke Efesus 3, karena itu nanti sebagai penutup saja di dalam uraian saya. Sebelum kita masuk ke acara diskusi kita sesi kedua.
Nah, saya mengajak kita melihat lagi di Efesus pasal 2 tadi ya. Pasal 2, ya masih kita kembali ke Efesus 2. Kita mau lanjutkan dulu di ayatnya yang ke-14. Tapi ya 14. Tapi saya akan baca dari ayat 13-nya ya supaya menyatu. Ya, menyatu dalam pemahaman kita tentang rahasia Kristus itu. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus sekarang ya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita. Ya, Kristus damai sejahtera kita, karena dulu kita adalah seteru, kita adalah musuh ya, karena dosa tentunya. Tapi sekarang dia menjadi damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak. Siapa kedua pihak? Ya, Israel dan bangsa lain yang berseteru karena hukum Taurat. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Apa perseteruan itu? Antara bangsa Israel dan bangsa lain dari dulu apa? Yaitu hukum Taurat. Karena mereka adalah orang bersunat, bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bersunat. Mereka adalah kudus, bangsa lain najis. Jadi selalu musuhan terus, ya kan? Orang Israel akan selalu memandang bahwa diri mereka lah umat Tuhan dan bangsa lain itu adalah kafir. Gitu ya. Tapi itu dirubuhkan, dihancurkan oleh Kristus ya. Ya, tembok pemisah itu, hukum Taurat itu. Ayat 15 menjelaskannya. Sebab dengan matinya, Yesus tentunya sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Yesus sebagai Allah tidak bisa mati. Tapi sebagai manusia. Ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya, ya, bangsa yang bersunat dan tidak bersunat, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan manusia baru itu mengadakan damai sejahtera, peace. Amin. Luar biasa. Ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan Yahudi, bukan Yahudi, Yunani dan sebagainya, budak, merdeka, warna kulit, hitam, putih, tidak ada rasis di dalam tubuh Kristus. Amin. Itu yang luar biasa. Sekarang itu dinyatakan melalui apa? Melalui Injil kasih karunia Allah yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya. Kalau Injil kerajaan itu diberitakan, itu harus selalu melalui Yerusalem, Yudea, ya, Samaria, kemudian barulah kemana? Baru ke ujung bumi. Selalu ada urutan di awal, harus Yerusalem dipenuhi dulu. Karena harus kenyang dulu anak-anak, barulah ya disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bukan itu yang dipakai oleh Allah saat ini untuk memberkati dunia, karena ya orang Israel bukanlah menjadi pusat daripada pemberitaan kerajaan Allah saat ini. Tetapi Injil kasih karunia ya, yaitu tubuh Kristus, itulah yang membawa damai sejahtera saat ini. Siapa tubuh Kristus itu? Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dia adalah anggota tubuh Kristus. Nah, melalui tubuh Kristus inilah damai sejahtera Tuhan itu diberitakan, sebab tubuh Kristus ini mengetahui rahasia Allah yang sedang dibukakan saat ini, menjadi berkat bagi semua orang tanpa perbedaan. Ya. Nah, maka dikatakan di situ sekali lagi, menciptakan manusia baru. Ya, jadi diciptakan manusia baru, diciptakan di dalam kekudusan Kristus berdasarkan ya penebusan yang sempurna, pekerjaan yang sempurna di atas kayu salib. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia yang pertama dari mana? Dari debu tanah. Ya, dan itulah Adam yang pertama, dan jatuh ke dalam dosa sehingga semua orang keturunannya menjadi berdosa. Adakah kita mewarisi itu? Ya, kita warisi. Ini yang kita lihat di dalam tubuh kita ini. Itu yang Paulus katakan di Roma pasal 6 dan pasal 7, ya kan? Ya. Tapi sekarang kita tidak menilai manusia lagi, berdasarkan hal-hal secara daging. Karena apa? Karena daging Kristus sudah menjadi persembahan yang sempurna mewakili kita semua manusia sebagai Adam yang kedua. Yesus Kristus telah mengorbankan tubuhnya
dan itulah persembahan yang sempurna yang diterima oleh Allah Bapa. Dan persembahan tubuh kita sekarang ini adalah persembahan tubuh yang dimana kita menyadari saat ini Roh Kudus ada berdiam di dalam tubuh kita, ya. Nah, karena itu di sini dikatakan ayatnya yang ke-17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu. Ya, siapa kamu? Bangsa lain, yang bangsa yang tak bersunat, yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Berarti sekarang ini tidak ada lagi Israel dan tidak ada lagi yang bukan Israel. Yang ada saat ini adalah ditampilkan apa? Bukan warna kulit saat ini yang ditampilkan, bukan kesukuan sekarang ini yang ditampilkan, ya, bukan kebangsaan saat ini yang ditampilkan, tapi yang ditampilkan oleh Tuhan saat ini adalah yaitu tubuh manusia barunya. Nah, itu, ya, tubuh baru, ciptaan baru, manusia baru yang diciptakan ya di dalam kekudusan Kristus. Itulah yang ditampilkan saat ini sebagai pembawa damai sejahtera. Melalui apa? Melalui Injil yang diberitakan, di mana Rasul Paulus sampai dia di penjara dan bahkan mati karena memberitakan Injil kasih karunia untuk kemuliaan bagi bangsa-bangsa lain, yaitu kita, atau bahkan kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Ya, dan karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-18, karena oleh Dia, oleh Kristus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Jadi sekarang orang Israel kalau ada yang mau diselamatkan secara individu, maka dia harus melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sama seperti kita. Aksesnya adalah melalui roh, melalui pekerjaan Roh Kudus, ya, yaitu melalui kasih karunia Allah yang diberitakan melalui firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, sehingga dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, dan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi di zaman Paulus, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia, di dalam Kristus kita dibangunkan menjadi tempat kediaman roh, ya. Nah, karena itulah di pasal 3 saya akan menyampaikan ini sebagai bagian yang terakhir, ya, dalam pemaparan saya. Di pasal 3 dikatakan, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu. Siapa kamu? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Siapa orang-orang tidak mengenal Allah? Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan itu, di King James Version dikatakan Gentiles. Gentiles itu adalah bangsa-bangsa lain. Tapi kadang juga diterjemahkan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Nah, jadi ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku. Jadi dia selalu mengklaim secara eksklusif bahwa tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah untuk membangun tubuh Kristus ini, dia tidak mengatakan itu dipercayakan sama-sama dengan rasul-rasul lain. Tidak, kepadaku. Paulus katakan kepadaku, karena dia adalah rasul bangsa lain, teladan kita. Dan Paulus itu berkali-kali mengatakan, ya, ikutilah teladanku, ya, atau jadilah pengikutku, sama seperti aku adalah pengikut Kristus, gitu, ya. Nah, dan ayat 3 dikatakan, yaitu bagaimana rahasianya. Kembali lagi, rahasianya, rahasia Kristus dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi, kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang rahasia Injil Kristus. Paulus katakan di kitab Galatia, aku menerima Injil
bukan dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, bukan estafet, bukan kelanjutan daripada apa yang telah diterima oleh rasul-rasul sebelumnya, tidak. Jadi Paulus itu menerima wahyu langsung dari Tuhan Yesus tentang pemberitaan rahasia kasih karunia Allah untuk bangsa-bangsa lain, ya. Sehingga Paulus mengatakan di situ, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Dia tidak bilang kepada kami. Ya, kalau Petrus itu harus mengatakan kepada kami. Karena apa? Karena bukan hanya dia sendiri yang mendengar wahyu dari firman dari Tuhan Yesus, rame-rame mereka. Tapi kalau ini Paulus katakan kepadaku, ya, yang telah kutulis dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya rahasia Kristus, ya, pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Rasul-rasul yang mana maksudnya di sini? Itulah, ya, yang terjadi ketika mereka bersidang di Yerusalem. Paulus menegaskan tentang rahasia Kristus yang diwahyukan kepadanya, sehingga rasul-rasul yang lain akhirnya mengerti, ya, bahwa Paulus menerima sesuatu yang berbeda di dalam pemberitaan tentang Injil kasih karunia Allah, di mana bangsa-bangsa lain itu tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Dan juga dikatakan di situ bahwa yang sekarang, yaitu di ayatnya yang ke-6, yaitu bahwa, oh ya, ada satu lagi di situ, dan nabi-nabinya yang kudus. Nabi-nabi yang mana? Nabi-nabi perjanjian lama? Oh tidak, ya, ini adalah nabi-nabi di zaman Rasul Paulus. Ada banyak nabi yang mendengarkan pemberitaan tentang kasih karunia Allah, wahyu yang diterima oleh Paulus dari Tuhan Yesus. Mereka akhirnya menjadi tahu, mengerti, ya, yaitu ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang-orang bukan Yahudi? Kita, ya, di luar Israel, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus, janji yang diberikan oleh Allah kepada Yesus Kristus sebelum permulaan zaman, sebelum dunia dijadikan. Itu di pasal 1 sudah jelas disampaikan, sebelum dunia dijadikan kita telah ditentukan menjadi serupa dengan Kristus, ya. Itu janji Allah kepada Yesus Kristus, ya. Ayat 7 dikatakan, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Ya. Jadi luar biasa di situ dikatakan bahwa kepadaku. Paulus katakan kepadaku yang paling hina ini. Kenapa dia mengatakan bahwa dirinya adalah hina? Itu bukan berarti sesudah dia rasul menjadi hina, tidak. Sebelum dia diselamatkan, dia sadari bahwa dia telah berbuat banyak kejahatan, ya, kepada pengikut-pengikut Kristus, tetapi Tuhan mengampuni segala kesalahannya. Tuhan mengampuni segala dosanya karena kasih karunia-Nya dianugerahkan kepada Paulus. Bahkan dia menjadi seseorang yang sangat dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan rahasia firman dan rahasia pelayanan, rahasia Kristus dipercayakan kepadanya, ya. Dan ayat 9, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah. Bukan tersembunyi dalam perjanjian lama, tidak. Kalau di dalam perjanjian lama tidak ada yang tersembunyi, semuanya terbuka itu. Semua orang bisa membaca. Tapi di dalam Allah, di dalam pikiran Allah, sampai Saulus diselamatkan, baru dibukakan, ya, yang menciptakan segala sesuatu, yaitu supaya sekarang
oleh jemaat tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Tuhan kita. Maksud yang abadi yaitu tadi saya katakan sebelum dunia dijadikan, itu sudah merupakan rancangan Tuhan menjadi kemuliaan kita berdasarkan pengorbanan Kristus. Ya, Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya dan dimasukkan ke dalam tubuh Kristus yang mulia, yaitu kita semua orang yang percaya. Ayat 12, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh apa? Oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Nah, ini yang sangat luar biasa, bahwa Paulus itu adalah menjadi contoh atau teladan bagi kita, karena topik kita itu sampai sekarang yang kita bahas adalah teladan apa yang kita harus ikuti dari Rasul Paulus, karena Paulus mengatakan ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Teladan apa? Teladan macam apa? Yaitu bahwa Paulus setia kepada kasih karunia Allah. Kita juga harus setia kepada kasih karunia Allah. Sebab apa? Sebab kita yang dulu bukan siapa-siapa, sekarang kita menjadi lebih daripada harga emas di mata Tuhan, karena kita sudah dihargai dengan darah Kristus yang mahal. Kita sudah ditebus dan disucikan dan ditempatkan, diposisikan di dalam Kristus Yesus yang surgawi. Dan kita tahu semua ya yang sudah ditebus oleh Kristus melalui kematiannya sudah dianugerahkan kepada kita melalui iman kita kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kita adalah ahli waris yang akan menerima semua apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena itu ya, kita semua belajar untuk mengenali siapa kita di dalam Kristus dan bagaimana kita seharusnya di dalam Kristus. Karena ini adalah rahasia yang sudah dibukakan, maka kita membawa damai sejahtera kepada semua orang melalui pemberitaan keselamatan yang kita sampaikan pada mereka. Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita dan kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, itu uraian saya untuk topik kita malam hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya akan langsung saja dulu menutup dalam doa sebelum kita nanti masuk dalam sesi diskusi kita. Saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih luar biasa Tuhan. Kami sekarang belajar dan terus ingin memahami lebih dalam lagi Tuhan rencanamu, yaitu rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah Engkau rancangkan bagi kemuliaan kami, dan kami tahu apa yang telah Engkau janjikan Tuhan dapat kami pelajari sekarang melalui firman rahasia Tuhan. Dan kami bersyukur kami mempunyai Alkitab, kami mempunyai kitab suci yang menjadi dasar bagi kami untuk melihat bagaimana Tuhan sangat luar biasa memberkati hidup kami yang dulu kami bukan siapa-siapa, tapi sekarang kami di dalam Kristus oleh kasih karunia-Mu. Kami diangkat sedemikian rupa sehingga kami bisa berseru bahwa Engkau adalah Bapa kami selama-lamanya, dan kami adalah anak-anak-Mu, dan kami adalah terang dunia ini. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk rahasia-Mu yang Kau bukakan melalui hamba-Mu Rasul Paulus, dan Engkau memakai dia menjadi bejana untuk membukakan segala rencana-Mu yang terindah bagi kehidupan kami. Dan kami pun mohon kepada Tuhan, pakai hidup kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demi kemuliaan nama-Mu Bapa di surga, dan juga untuk sukacita kami bersama di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan kami yang kudus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Amin. Yesus memberkati semuanya. Terima kasih, Pak Charles. Kembalikan ke Ibu Nalda ya. Ke